Bullying di kampus, fakta hukum, perlindungan, dan solusi untuk lingkungan pendidikan yang aman. Tahukah kamu bahwa meski belum ada undang-undang khusus anti-bullying di perguruan tinggi di Indonesia, pelaku bullying tidak bebas dari jeratan hukum? Pelaku bisa dijatuhi sanksi administratif, bahkan hukuman pidana. Video ini akan mengupas tuntas bagaimana hukum melindungi mahasiswa dari bullying di kampus, perbandingan dengan negara lain, serta kendala dan solusi penegakannya. Bullying di kampus bukan sekadar perilaku nakal, ini adalah bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, yang merusak hak dasar setiap mahasiswa untuk merasa aman dan dihormati. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan agar martabat dan keselamatannya tidak terganggu. Bullying melanggar prinsip tersebut, sehingga harus dilawan dan ditindak tegas. Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur anti-bullying di perguruan tinggi secara spesifik. Meski begitu, pelaku bullying tidak bebas hukum. Berbagai aturan internal kampus dan perundangan yang ada tetap melarang keras bullying, dengan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan atau skorsing. Pemerintah juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus untuk menanggapi aduan kekerasan di kampus. Hampir semua perguruan tinggi memiliki kode etik yang melarang segala bentuk bullying, pelecehan, dan kekerasan. Ini adalah aturan wajib yang harus dipatuhi mahasiswa dan staf kampus. Pelaku bullying dapat dikenai sanksi administratif seperti skorsing, dropout bagi mahasiswa, atau teguran hingga pemecatan bagi dosen. Satgas Anti Kekerasan berperan penting dalam menerima laporan dan melindungi korban. Jika bullying berupa kekerasan fisik sampai melukai korban, pelaku bisa dijerat pasal 351 KUHP yang mengancam hukuman penjara hingga hampir 3 tahun. Bila bullying dilakukan secara beramai-ramai, misalnya pengeroyokan saat orientasi mahasiswa baru, pasal 170 KUHP dapat diterapkan dengan ancaman penjara sampai lebih dari 5 tahun. Bullying verbal yang berupa ancaman atau hinaan dapat diproses sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan dipidana, sesuai pasal 335 KUHP. Selain itu, bullying melalui media sosial atau cyberbullying termasuk tindak pidana di bawah Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana yang cukup berat yang memperkuat perlindungan bagi korban. Bullying yang dilakukan dosen pada mahasiswa memiliki dimensi hukum khusus. Meskipun mahasiswa bukan pekerja formal, perilaku dosen ini menyerupai pelecehan di tempat kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan melindungi pekerja dari diskriminasi dan pelecehan, dan aturan internal universitas serta etika profesi dosen juga melarang tindakan bullying tersebut. Dalam kasus berat, sanksi pidana juga bisa diberlakukan. Jika korban bullying adalah mahasiswa di bawah usia 18 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan ekstra terhadap kekerasan fisik maupun psikologis. Mayoritas mahasiswa dianggap dewasa secara hukum sehingga penerapan undang-undang ini di kampus cenderung terbatas dan jarang digunakan. Negara-negara Skandinavia dikenal sangat proaktif menangani bullying, termasuk di universitas, dengan mengkategorikan sebagai pelecehan kerja dan diskriminasi. Banyak universitas di sana menyediakan ombudsman independen sebagai jalur aduan resmi untuk melindungi mahasiswa dari bullying dan pelecehan. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang anti-bullying kampus secara khusus, namun Title ke-9 mewajibkan penanganan serius terhadap pelecehan berbasis gender dan seksual. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi berat, termasuk pemecatan dosen dan hukuman pidana bila kekerasan terjadi. Selain itu, kampus memiliki aturan disiplin ketat terhadap bullying dan cyberbullying. Australia menerapkan Fair Work Act 2009 yang melarang bullying di tempat kerja termasuk staf akademik, serta menyediakan mekanisme pengaduan resmi. Jepang memiliki undang-undang anti-bullying untuk sekolah menengah, sementara universitas menangani kasus melalui aturan internal dan kode etik dosen, terutama bagi ASN. Filipina memiliki undang-undang anti-bullying yang sangat progresif, mengatur semua jenjang pendidikan, termasuk universitas, dengan kewajiban pencegahan dan penindakan tegas. Kanada memasukkan bullying dalam kerangka hak asasi manusia dengan kebijakan nol toleransi dan kemungkinan proses hukum perdata bagi pelaku.
Inggris tidak memiliki undang-undang khusus anti-bullying. Namun Protection from Harassment Act 1997 memberikan perlindungan hukum terhadap pelecehan berat. Mahasiswa dapat mengajukan keluhan ke OJA jika kampus gagal menangani bullying secara memadai, termasuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian psikologis. Di banyak budaya Asia, termasuk Indonesia, korban bullying cenderung enggan melapor karena takut dikucilkan atau dianggap lemah oleh lingkungan sekitar. Sebaliknya, di negara barat, menuntut pelaku ke jalur hukum dipandang wajar demi mencari keadilan, dan ini mendorong penegakan hukum lebih efektif. Hubungan dosen dan mahasiswa bersifat hierarkis, sehingga bullying di sini juga berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang yang serius. Dosen ASN bisa dikenakan sanksi disiplin berat jika terbukti melakukan bullying atau penghinaan, sedangkan dosen non-ASN terikat kontrak dan kode etik universitas. Penegakan hukum atas kasus bullying sering terkendala karena sulit membuktikan dan korban enggan melapor sampai dampaknya parah. Media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan menekan institusi untuk mengeluarkan regulasi anti-bullying yang lebih tegas. Dari semua yang kita bahas, jelas bahwa bullying di kampus bukanlah masalah tanpa hukum atau konsekuensi. Penegakan hukum dan perubahan budaya harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi semua mahasiswa. Jika kamu atau temanmu mengalami bullying, jangan ragu untuk melapor ke Satgas kampus atau pihak berwenang. Mari bersama-sama bangun kampus yang bebas bullying dan hormat terhadap hak setiap mahasiswa, demi masa depan yang lebih baik.